Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Sri Mulyani dengan NPM 21130210055 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Awal organisasi kepramukaan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandisch Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederland Indisch Pathfinders Vereniging (NIVP) pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanese Pathfinder Organisatie atau GPO. Lahirnya GPO ini memicu gerakan nasional untuk membuat organisasi-organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya ada Hizbul Wathan, JGP atau Jong Java Pathfinderij pada tahun 1923. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Nah, oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATI, PIJ, PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarah organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya hal kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antar anggota yang bergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan di Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan haruslah dilebur menjadi satu, dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka yang dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih kita peringati. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai sejarah singkat kepramukaan yang ada di Indonesia. Saya Sri Mulyani pamit undur diri. Salam Pramuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.